Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa podcast KUA Tegarjo yang berbahagia, kembali lagi kita dalam acara ngobrol-ngobrol santai bersama narasumber kita, Ustadz Haris Thohari Al-Hafidz. Ustadz, Ya, gimana kabarnya Ustadz? alhamdulillah, luar biasa. Kali ini kita akan membahas tentang haji mabrur, ya Ustadz. Apa yang dimaksud haji mabrur, Ustadz? Coba terangkan Ustadz. Bismillah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Haji mabrur sering disebut-sebut oleh banyak orang. Mabrur ini idaman seluruh jamaah haji ya. Karena haji itu ada dua, ada mabrur dan mabur. Kalau semua haji itu pasti mabur, Ya, tapi belum tentu mabrur. Ya, Tapi orang yang hajinya mabrur itu pasti mabur karena naik pesawat. ya. Jadi mabrur itu berasal dari kata barro yaburru barron. Secara makna baik, tunduk, taat. Sebagaimana Nabi Isa ketika masih kecil digendong oleh ibunya Maryam, Nabi Isa itu ngomong atas izin Allah, bisa ngomong dengan mengatakan surat Maryam ayat 32. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbarun syaqiyya. Dan ya Allah menjadikanku taat, baik mempergauli orang tuaku, wa lam yaj'alni, dan Allah tidak menjadikanku jabbarun, sombong, syaqiyya, lagi celaka. Di haji yang mabrur secara makna adalah haji itu banyak kebaikannya. Dalam KBBI sudah dijelaskan, mabrur diserap dalam bahasa Indonesia nanti maknanya haji yang diterima oleh Allah karena banyak kebaikannya. Haji mabrur dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan ketika Nabi SAW beliau bersabda, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan yang layak kecuali surga. Kemudian Jabir, perawi hadis ini bertanya, apa itu haji mabrur ya Rasulullah? Beliau jawab, it'amut ta'am wa ifsya'us salam, memberikan makan orang dan juga menebarkan keselamatan. Dalam riwayat yang lain ada tambahan watibul kalam, dan juga omongannya baik. Kalau kita perluas lagi, dalam firman Allah juga dijelaskan, surat Al-Baqarah ayat 197. Al-hajju al-syuru ma'lumat faman farada fihinna al-hajja, maka barang siapa yang Allah sudah mewajibkan haji, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, maka dia tidak boleh rafath, ngomongnya buruk, wala fusuq, dan tidak boleh juga berbuat kemaksiatan, kefasikan, wala jidala fil hajj, sampai berdebat untuk sesuatu yang tidak penting, lebih baik dihindari. Sesuatu yang penting saja lebih baik dihindari, apalagi tidak penting. Jadi kalau kita kompromikan Al-Quran dan juga hadis, haji mabrur, haji yang banyak kebaikan di dalamnya, terpenuhi syarat-syarat, rukun-rukun haji, wajib haji dia lakukan, sampai sunnah-sunnah haji dia lakukan. Dan juga akhlak di dalam hajinya itu baik, sehingga haji ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana untuk mendapatkan predikat haji mabrur itu Ustaz? Apa yang mau berangkat haji bisa mengoptimalkan nanti? Baik, haji mabrur tidak bisa diperoleh dengan instan, akan tetapi melalui sebuah proses, karena ganjaran fadilahnya banyak dan luar biasa.
Haji mabrur hanya bisa didapatkan yang pertama, niatnya diperbaiki. Niat. Nah, karena yang pertama, pokok suatu amal itu niat. Jangan sampai orang haji itu ingin disebut Pak Pak Haji, Bu Bu Haja. Haja. Kalau tidak dipanggil haji, dia nggak mau melengak. Iya. Seperti ini untuk meningkatkan status, jelas ini tidak bagus. Jauh dari kata mabur tadi. Kemudian yang kedua, haji mabrur diperoleh dari mempelajari ilmu tentang haji. Sebagaimana Nabi, beliau bersabda, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik haji kalian. Tidak bisa kalau orang berbicara mabrur tapi tidak mendalami ilmu manasik tentang haji, maka pasti tidak mabrur nanti, hajinya mabur. Kemudian yang ketiga, haji mabrur hanya bisa didapatkan dengan memiliki perangai akhlak yang baik ketika melakukan ibadah haji. Ngomongannya dijaga, kemudian dihindari berdebat hal-hal yang penting maupun tidak penting, sabar dan sebagainya. Ini terkait dengan akhlak. Kemudian yang keempat, haji mabrur itu bisa diusahakan melalui yaitu uang yang dipakai haji ini dipastikan uang benar. Karena kalau uangnya uang Spanyol separuh nyolong begitu, yang terjadi malah dia tidak haji sama sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan Allah tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik. Ya, maka uangnya juga dipastikan dari sumber yang baik. Ya, ketika syarat-syarat ini terpenuhi, insya Allah dia akan menjadi haji mabrur. Niatnya dijaga, ilmunya dipelajari, akhlaknya dijaga, dan sumbernya dari hal yang baik, insya Allah dari haji mabrur. Baik Ustaz, Masya Allah, sangat mencerahkan sekali. Bagaimana sih kok seorang itu kepingin sekali berangkat haji itu, keutamaan apa sih Ustaz? Keutamaan haji itu? Baik, haji keutamaannya banyak. Sebagaimana kebijaksanaan Allah, Allah itu melebihkan ibadah satu dengan ibadah yang lainnya dari sisi pelipat gandaan pahala. Haji memiliki karakteristik tersendiri yang istimewa. Apalagi haji mabrur. Yang pertama, haji mabrur itu termasuk amalan yang utama. Ya, ketika sahabat itu bertanya kepada Nabi SAW, Ayyul a'mal afdol? Apakah amalan yang utama? Beliau jawab, imanun billahi wa rasulih, iman kepada Allah dan Rasulnya. Thumma madza? Kemudian apa ya Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Thumma madza? Kemudian apa ya Rasulullah? Hajjul mabrur, haji mabrur. Dalam riwayat yang lain, haji mabrur, riwayat Bukhari Muslim, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan yang layak kecuali surga. Al-Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim ketika menjelaskan hadis ini menjelaskan orang yang haji mabrur dosanya tidak hanya diampuni, tapi dia secara otomatis mendapatkan surga. Kalau surga dia dapatkan, secara otomatis dosanya itu diampuni oleh Allah. Dosanya diampuni. Kemudian haji mabrur termasuk juga jihad yang utama bagi wanita. Ya Rasulullah, kata Aisyah, narul jihad afdalul amal. Ya Rasulullah, kami melihat jihad itu seutama-utama amal. Nabi SAW ditanya oleh Aisyah, afala nujahid, tidakkah kami juga ikut jihad ma'akum, bersama kalian semuanya? Nabi SAW menjawab, jangan. Walakin jihadukunna, akan tetapi jihad kalian perempuan adalah al-hajjul mabrur, haji yang mabrur. Dalam riwayat yang lain, orang yang hajinya mabrur diampuni dosanya oleh Allah. Man hajja falam yarfuth walam yafsuk, riwayat Bukhari Muslim. Barang siapa yang haji tidak berkata kotor dan tidak bertindak kefasikan, roja'a kayaumin waladathu ummuhu, dia pulang seperti bayi yang baru dilahirkan dari ibunya. Jadi keutamaannya banyak orang yang haji mabrur.
Antaranya dosanya itu diampuni, seperti bayi yang baru keluar mendapatkan surga. Haji mabrur amalan yang utama, dan jihadnya para wanita. Baik, untuk ciri-ciri seseorang yang pulang haji itu, ciri-cirinya kalau mabrur itu apa anunya tuh, tanda tanyanya? Apakah orangnya itu dari tua menjadi muda, atau dari kulitnya berubah warna gitu, atau gimana? Ya. Baik, orang kalau haji mabrur apakah tiba-tiba wajahnya menjadi putih, kuning dan sebagainya, menjadi lebih bercahaya. Jadi sebenarnya yang dijelaskan dalam Quran dan juga hadis, orang yang haji mabrur atau enggak hanya haji mabrur, kebaikan semuanya itu ada bekasnya. Allah berfirman dalam surat Al-Lail, nanti dibuka surat Al-Lail ayat 10, 11 sampai setelahnya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Maka adapun bagi orang yang dermawan dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, membenarkan pahala terbaik yaitu surga, fasanuyassiruhu lil yusra, kami mudahkan jalan menuju kemudahan. Ini dijelaskan di dalam beberapa kitab tafsir, tafsir Ibnu Katsir, tafsir bahkan Jalalain yang ringkas, tafsir Muyassar. Kebaikan itu tanda diterimanya adalah melahirkan kebaikan setelahnya. Ya. Langsung Ustaz. Ya, melahirkan kebaikan setelahnya artinya orang itu diberikan kemudahan untuk melakukan kebaikan terus. Tanda diterimanya. Allah mengatakan fasanuyassiruhu lil yusra. Kami mudahkan jalan menuju kemudahan. Kemudian di sini adalah jalan menuju kebaikan dan surga Allah. Jadi orang itu kalau tanda diterimanya suatu amal, ada perubahan dari sisi sebelumnya. Ada perubahan. Tanda diterimanya haji, ada perubahan setelahnya. Melakukan kebaikan itu menjadi ringan. Sebelumnya dia jarang ke masjid, jarang ngaji, menjadi ngaji ke masjid. Kemudian menjadi orang itu tutur katanya baik dan sebagainya. Itu tanda orang yang diterima suatu amal. Begitu juga tanda orang yang tidak diterima suatu amal, berarti Allah tidak menghendaki kebaikan pada orang itu. Artinya semakin tersesat jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz, kalau dilihat sekarang kan kalau mau haji itu kan antrinya panjang Ustadz, bisa puluh tahun, berpuluh tahun. Nah itu menyikapinya gimana Ustadz? Biar kita optimis gitu, Ustadz, gimana itu? Baik, sebenarnya haji itu sesuatu yang Allah tidak paksakan. Allah tidak paksakan. Syarat haji itu istita'ah. Kalau orang itu tidak mampu untuk berhaji, ya jangan maksakan sampai hutang, kemudian jual rumahnya atau jual apapun, sehingga ini yang menyebabkan orang itu terkena mudorot yang lainnya. Mudorot yang lainnya, antri haji itu jadi lama sekali karena dia memaksakan haji. Allah itu simple, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksakan kecuali sesuai dengan kemampuan hamba. Kalau orang itu tidak bisa berhaji, ada alternatif lain yang dia bisa lakukan karena haji lama dan sebagainya. Tentu ikhtiar nabung itu tetap harus, karena kewajiban kita untuk melaksanakan haji bagi yang mampu. Tapi seandainya dia belum mampu untuk nabung karena masih banyak tanggungan, jangan dipaksakan. Ada alternatif lain. Haji bisa dilakukan misalkan umroh di bulan Ramadan, itu haji. Ada amalan-amalan lain senilai haji. Satu, umroh di bulan Ramadan, karena Nabi bersabda, umroh di bulan Ramadan ta'dilu haji ma'i. Umroh di bulan Ramadan menyamai haji bersamaku. Menyamai haji bersamaku. Kemudian yang kedua, bisa sholat isyraq. Sholat isyraq atau sholat syuruk. Nah, itu sholat yang setelah subuh, kemudian dilanjutkan zikir dan baca Quran atau mengkaji ilmu di masjid itu. Kemudian dia melanjutkannya sholat
matahari terbit. Jangan pas terbit langsung, tapi nunggu 10-15 menit. Nah, ini sholat sunat syuruk duha di awal waktu, itu juga senilai haji. Ada lagi dzikir subhanallah subhanallah subhanallah, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali setelah selesai sholat, itu juga senilai haji. Karena pernah orang miskin itu ngadu kepada Nabi dengan sedekahnya orang kaya, kemudian dengan hajinya mereka memerdekakan budak mereka. Nabi memberikan alternatif amal, katakanlah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar 33 kali setelah selesai sholat, itu bisa menyamai haji. Jadi gitu. Di antaranya itu alternatifnya jika belum mampu untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ini. Baik, alhamdulillah, mungkin cukup itu aja Ustaz. Terima kasih. Kita akhiri Ustaz. Allahumma fiq ila wa thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.